Selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan akan bertanya banyak hal tentang perdarahan di awal kehamilan bersama Dr. Yudi Indarto, SPOG, salah satu dokter obgyn yang berada di Rumah Sakit Ibu Anak Miriam saat ini. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar bersama dari penjelasan dari Dr. Yudi mengenai kenali perdarahan pada masa awal kehamilan. Mungkin ini Dr. Yudi mau perkenalan lagi juga boleh, Dok? Sudah sekalian. Ya, ini Dr. Yudi merupakan salah satu dokter kami, dokter yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Miriam ya, Dok. Selama ini sudah praktek di sini dan ingin berbagi informasi, ilmu, sharing untuk mengenai tentang kehamilan ini. Sering banget di awal-awal kehamilan itu ibu-ibu pada takut karena masyarakat selalu bilang kalau 3 bulan pertama itu sangat rawan, biasanya harus hati-hati, sering terjadi perdarahan atau sampai keguguran seperti itu di awal kehamilan. Mungkin dari Dr. Yudi bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini, Dok. Ya. Baik, ini boleh dimulai? Boleh, Dok? Ya. Silakan. Baik, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Miriam ya sudah meluangkan atau memberikan tempat pada saya untuk pada pagi hari ini untuk sharing mengenai topiknya perdarahan pada masa awal kehamilan. Mungkin kesempatan seperti ini bisa kita agendakan ya, Bu Dita, untuk topik-topik yang lain. Jadi perdarahan sendiri pada masa awal kehamilan itu sering menjadi salah satu hal yang membuat ibu-ibu itu merasa khawatir dengan apakah kondisi perkembangan janinnya ini dia akan berkembang dengan baik atau akan terjadi keguguran. Jadi prinsipnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang perdarahan pada awal kehamilan ini, kita harus tahu dulu. Jadi kita tidak semua perdarahan pada awal kehamilan itu merupakan masalah yang serius. Jadi kita bagi, jadi ada beberapa penyebab berdasarkan asal darahnya. Bisa misalnya perdarahannya itu berasal dari rahim, produk kehamilannya sendiri, dan di luar itu berarti pada mulut rahim ataupun infeksi-infeksi yang terjadi di sekitar organ reproduksi. Jadi oke, kita akan bahas pertama yang kelompok pertama ya, yang biasanya sering menyebabkan perdarahan, yang kausanya atau penyebabnya itu berasal dari dalam rahim atau dari misalnya hasil konsepsi atau hasil pembuahan. Yang paling sering adalah keguguran ya. Keguguran sendiri ada beberapa macamnya. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Ya, kemudian kehamilan yang terjadi di luar kandungan atau kehamilan ektopik ya. Bahasa medisnya kehamilan ektopik. Itu juga memberikan tanda sama perdarahan pada awal-awal masa kehamilan. Yang kedua, hamil anggur. Jadi ada yang dibilang hamil anggur, atau bahasa medisnya mula hidatidosa. Itu juga tanda awal atau gejala awalnya adalah perdarahan pada masa kehamilan. Ada juga perdarahan karena yang terjadi di bawah plasenta ya, atau perdarahan subkorionik, itu juga bikin ngeflek. Dan ada satu lagi ya, perdarahan yang idiopatik. Idiopatik itu yang kausanya tidak diketahui. Itu terus ada juga untuk penyebab yang berasal dari rahim, antara lain seperti itu yang saya sebutkan. Ada juga yang penyebabnya itu pada leher rahim, jadi di luar dari rahimnya sendiri dan produk-produk kehamilannya itu. Ini juga sama karena keluhannya itu kurang lebih hampir sama itu. Yang pertama, yang kalau penyebab yang di luar kandungan itu satu, infeksi baik chlamydia, itu juga sering membuat serviks atau leher rahim ya. Kalau saya bilang serviks itu maksudnya di sini leher rahim ya. Leher rahim itu menjadi lebih
mudah untuk berdarah ya, biasanya karena jadi lebih rapuh ya sel-selnya. Kemudian faktor keganasan juga bisa, keganasan serviks, keganasan premalignansi atau malignansi, keganasan atau yang masih awal menuju keganasan, namanya premalignansi, prekanser ya, sebelum terjadinya keganasan itu namanya premalignansi. Itu juga biasanya menimbulkan keluhan perdarahan. Meskipun biasanya ini sebelum hamil kadang-kadang sudah ada gejala itu gitu. Jadi kemudian polip serviks, polip serviks juga menimbulkan. Jadi polip itu kayak tonjolan kayak tonjolan daging. Polip itu bisa di mana-mana sebenarnya, di rahim bisa, di serviks bisa. Cuman kadang-kadang kalau di serviks itu pas pada masa kehamilan memang gejalanya juga memberikan keluhan berdarah. Terus karena serviksnya sendiri pada masa kehamilan faktor hormonal. Jadi faktor peningkatan pembuluh darah, dia juga lebih mudah untuk berdarah, terutama pada saat trauma. Trauma itu dalam arti misalnya hubungan seksual, atau ada pemeriksaan atau tindakan tertentu yang menyebabkan perlukaan atau sentuhan pada bibir rahim, itu akan sangat mudah sekali untuk berdarah. Ibaratnya istilahnya gini, serviks itu kadang-kadang kalau cuman ketutul kasar aja itu berdarah gitu. Jadi terlalu sensitif. Terlalu sensitif gitu. Ya. Ada juga penyebab, jadi pada ibu hamil itu kadang-kadang terjadi ektropion. Ektropion itu apa ya? Jadi kalau mulut rahim itu biasanya kan ada bagian yang normal sebelum hamil, itu ada bagian yang seharusnya dia di luar, ada yang sebagian dia di dalam. Ektoservik dan endoservik. Cuman pada ibu hamil itu kadang-kadang dia yang bagian yang harusnya di dalam, endoservik, itu dia agak terekspos keluar gitu. Jadi itu yang kadang-kadang juga rapuh. Kadang-kadang kesenggol saat hubungan suami istri, itu jadi berdarah juga. Jadi banyak sekali penyebabnya. Ya, banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau rinci satu persatu penyebab perdarahan, kita harus periksa satu persatu. Cuman satu hal yang harus kita harus kita pahami, di antara kesemua sebab itu kita harus memilah nih mana yang ada unsur kegawat daruratannya. Jadi biasanya perdarahan pada awal kehamilan ini 3 hal yang harus kita waspadai. Itu yang bisa menimbulkan kegawatan adalah 1, kehamilan ektopik. Ya, karena kehamilan ektopik itu atau kehamilan di luar kandungan itu perdarahannya di dalam perut. Nggak kelihatan berarti itu. Jumlah darah yang keluar itu tidak sesuai dengan yang keluar. Jadi jadi itu akan sangat berbahaya karena biasanya ibunya tiba-tiba pingsan, lemes. HB-nya karena tahu-tahu turun, ngedrop biasanya. Ngedrop, kesakitan yang luar biasa. Meskipun darahnya nggak banyak, cuman flek-flek aja gitu. Jadi itu. Yang kedua, keguguran yang sedang berlangsung. Jadi keguguran itu ada keguguran mengancam, keguguran yang sedang berlangsung, keguguran yang sudah lengkap atau komplit, atau keguguran yang belum lengkap atau inkomplit. Nah, kalau keguguran yang sedang berlangsung itu biasanya juga perdarahannya banyak. Jalan lahirnya membuka, perdarahannya banyak, ibunya juga bisa syok. Terus yang terakhir adalah perdarahan abortus yang septik, abortus septik atau abortus yang sudah mungkin dibiarkan terinfeksi, ada kuman yang masuk, karena kalau namanya darah atau produk kehamilan itu kan makanan yang baik, sumbernya makanan yang baik untuk kuman, jadi untuk kolonisasi kuman, jadi infeksinya menyebar, namanya abortus septik. Itu 3 kondisi yang membutuhkan penanganan kegawatan. Jadi, dan ketiga-tiganya ini kebetulan penyebabnya ada di kandungan yang kelompok pertama tadi. Jadi kalau kita pilah-pilah nih, kalau penyebabnya itu di luar
kandungan, Iya. asumsinya untuk kelanjutan kehamilan kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir karena biasanya Ringan, tidak misalnya. artinya biasanya yang untuk yang kelompok yang penyebabnya di luar kandungan itu jarang yang prognosisnya atau kemungkinan untuk kelanjutan kehamilannya itu bermasalah kecil ya. Itu ya. Ya, tuh. Jadi itu ya, mungkin itu gambaran umumnya. Lalu kadang-kadang kan perdarahan itu kan bervariasi ya. Ada yang perdarahannya banyak, ada yang cuma ngeflag sedikit-sedikit. Iya. Jadi kita harus mulai membedakan nih. Kalau misalnya perdarahannya banyak terus-menerus, nggak berhenti, biasanya outcome-nya nggak terlalu bagus. Lebih ngarahnya itu biasanya perdarahan-perdarahan seperti itu, perdarahan yang disebabkan oleh yang tadi penyebab yang dari Di dalam kandungan. Kemudian untuk perdarahan, misalnya perdarahannya cuma sedikit, cuma beberapa hari, habis itu hilang sendiri, itu biasanya prognosisnya atau ininya lebih baik dibandingkan kalau perdarahannya Di dalam kandungan itu bisa biasanya sampai lama berarti bisa ya, Dok? sampai lama. Karena kalau perdarahan cuma sedikit itu biasanya kausanya ya mungkin hanya Di karena luar itu mungkin. sebagian besar di luar itu. Terus gejala penyertanya juga kita harus perhatikan. Jadi ini ada nyerinya nggak? Ada kramnya nggak di perutnya? Nyerinya seberapa besar? Ada demamnya atau enggak? Ada riwayat pingsan atau enggak? Jadi kita bisa detail milah-milah sekali, ya. ya. Jadi oh saya cuma ngeflag sedikit-sedikit, tapi nggak ada kram, nggak ada keluar jaringan, nggak ada demam. Jadi supaya jangan menjadikan ini jadi ketakutan diri Berlebihan sendiri, juga ya. ketakutan yang berlebihan untuk Iya. ibunya gitu. Jadi mungkin itu. Jadi saya bahas satu-satu ya. Jadi kalau yang tadi misalnya keguguran yang penyebabnya dari dalam kandungan, Ada kekhawatiran itu. contohnya yang kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan itu gejalanya biasanya memang perdarahan terus-menerus ya. Terus-menerus, bukan cuma 1 hari 2 hari, terus-menerus nyeri, yang dominan adalah nyeri. Oke. Dan tadi sempat saya singgung riwayat misalnya sempat pingsan, keliengan itu karena akumulasi darah di sini di dalam rongga perut. Ya memang bisa itu biasanya bermanifest kalau terutama sudah pecah. Kalau belum pecah sih ya kadang cuman nggak terlalu nyeri ya. Itu nyerinya seperti, maksudnya seperti kayak orang seperti lagi haid seperti itu atau gimana ya, Dok? Nyeri sekali, lebih sekali nyeri ya. Lebih nyeri. Oke. Jadi kalau memang ternyata ada gejala gitu ya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, dipastikan penyebabnya apa, dilakukan pemeriksaan USG. Kalau memang ternyata betul seperti itu ya memang ada kecurigaan kehamilan di luar kandungan, ya kita tindakannya adalah operatif. Jadi memang sudah tidak ada pilihan untuk, ya ada sih pilihan untuk pengobatan, cuman kalau belum pecah, kalau sudah terlanjur pecah ya tindakannya tetap operatif gitu. Terus keguguran sendiri ada beberapa macam sebenarnya. Sebenarnya untuk istilah keguguran sendiri, keguguran kan berarti di sini jadi kalau di kita kan istilahnya sama itu keguguran. Iya, kalau Cuman, apapun ya, kalau di Indonesia kan sama, entah itu keguguran yang provokatif atau keguguran yang terjadi secara spontan. Iya. Cuman kalau di luar negeri kan ada dibedakannya istilahnya miscarriage itu lebih ke keguguran yang terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau di luar negeri abortus itu istilahnya yang kriminalis gitu yang atas tindakan intention gitu. Cuman kalau kita menyebut keguguran itu semuanya maksudnya keguguran. Jadi kalau dari definisi sendiri keguguran itu didefinisikan sebagai pengeluaran atau produk konsepsi atau ancaman pengeluaran atau pengeluaran produk konsepsi sebelum usia kehamilan itu mencapai 20 minggu. Memang batasannya berbeda-beda ya di tiap organisasi ya, ada beberapa terminologi. Ada yang membatasi sampai 24 minggu, cuman kita menganut 20 minggu. 20 minggu ke bawah berarti itu dianggap sebagai
ancaman keguguran atau keguguran. Itu batasan dari usia kehamilan. Kemudian keguguran sendiri ada beberapa ya, ada beberapa jenisnya. Ada yang masih mengancam. Kalau masih mengancam itu berarti kehamilannya belum keluar nih, masih ada di dalam. Oh, itu bisa membahayakan juga itu ya, ya, masih di dalam. Cuman keluarnya memang ngeflek, tapi di dalam janinnya masih ada. Ada yang keguguran sudah keluar sebagian, namanya incomplete. Nah, itu tinggal menyisakan sisa jaringan di dalam, tapi sebagian sudah keluar. Biasanya jalan lahirnya masih membuka. Tindakannya apa nih? Harus dikeluarkan karena ini sisa produk pembuahan ini kalau tidak dikeluarkan kan resikonya infeksi dan perdarahan. Bahaya itu malah ya. Ya betul. Jadi harus dibersihkan, bisa dengan kuretase atau bisa dengan penggunaan obat-obatan. Kalau jumlahnya tidak terlalu banyak. Terus keguguran komplit atau dia sudah keluar semua. Kalau kegugurannya sudah komplit, sudah keluar semua, tentu tidak butuh lagi untuk pemberian tindakan kuretase atau obat-obatan untuk membersihkan. Jadi dalamnya itu sudah keluar, sudah bersih. Sudah bersih. Ya. Jadi rahim biasanya sudah mengecil lagi, sudah nutup lagi seperti sedia kala biasanya. Terus bisa beda-beda begitu ya tuh? Iya, memang. Jadi tergantung perjalanan. Perjalanan itu ya keguguran. Ada yang ketemu pada saat keguguran sedang berlangsung atau abortus insipien ya. Ini yang tadi saya bilang salah satu tanda bahaya karena di sini rahim sedang kontraksi untuk mencoba mengeluarkan janinnya itu, kemudian jalan lahirnya juga masih membuka, perdarahannya juga masih berlangsung terus-menerus. Ini kalau tidak segera ditangani biasanya shock ibunya karena darahnya yang habis ya. Tuh, terus tadi saya singgung abortus septik ya, septik abortus saya keguguran yang dia sudah terjadi infeksi sistemik, ada demam dan segala macam. Bahkan sampai shock juga. Shock itu kan ada macam-macam, shock yang karena septik ya, shock septik namanya. Ini juga membuat tensinya ngedrop. Itu penyebabnya karena keguguran tadi. Itu 3 tanda bahayanya. Terus mungkin untuk keguguran kita juga sering mendengar hamil kosong ya, hamil kosong atau bladed ovum atau kehamilan yang tidak berkembang. Iya, istilahnya kok. Jadi ada banyak ya istilah keguguran itu. Ada hamil di luar kandungan, hamil kosong, tidak berkembang, hamil anggur. Biasanya gitu, itu yang ada di awan seperti itu biasanya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya simpulkan sebenarnya manifestnya itu bermacam-macam. Bisa hamil anggur, bisa hamilnya kosong, bisa terjadi hamil yang ekspulsi keluar. Jadi kan cuman penyebabnya kurang lebih hampir sama ya. Meskipun ada beberapa macam, cuman biasanya kalau hamil kosong, terus hamil anggur itu memang ada kelainan di level kromosomnya. Kromosom itu dari gennya sendiri. Ya, gitu. Jadi berarti ini kita bahas tentang penyebabnya ya, penyebabnya. Penyebab keguguran ini apa? Jadi penyebabnya sendiri juga sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang pertama kita kalau dilihat dari usia kehamilan sendiri ya, dari usia kehamilan di bawah 10 minggu itu biasanya penyebab paling banyak itu kelainan kromosom. Nanti di usia yang lebih lanjut 10 sampai 12 mingguan itu lebih ke endokrin ya. Kemudian di usia yang lebih lanjut lagi lebih ke faktor anatomi ya. Jadi saya dari faktor janinnya dulu. Faktor janin ya paling banyak yaitu kelainan kromosom. Dari kromosom ya. Kelainan kromosom itu banyak sekali ya. Jadi kromosom itu kan sebenarnya setengahnya dari istri dan setengah kan dari suami. Iya. Jadi dari sel telur itu membawa kromosom, dari sperma juga itu membawa kromosom. Ini bergabung. Kalau jumlahnya tidak pas, kelebihan atau kekurangan, jadi pasti akan keluar. Ada istilahnya nama trisomi. Trisomi itu yang kita kenal, yang sering bisa sampai bertahan hidup itu Down syndrome.
Down syndrome itu trisomi juga, trisomi tapi di kromosom tubuh ya, namanya autosom di dengan 21. Ada trisomi 18, 13 banyak ya. Dan sebagian besar trisomi itu sebenarnya sudah gugur di periode-periode awal kehamilan. Hanya sebagian kecil yang bisa bertahan ya. gitu. Karena hampir 70 atau 80% keguguran yang terjadi di usia kehamilan di bawah 8 minggu itu dikatakan sebagian besar karena kelainan jumlah kromosom. Ada juga monosomi X, itu juga ada memang sebagian yang bisa lahir namanya sindrom Turner. Itu mungkin kalau lahir jadi cewek karena cuman X, tapi dia juga dari fungsi reproduksinya juga tidak optimal. Cuman sebagian besar juga gugur. Terus kalau jumlahnya, dari segi jumlahnya juga ada yang berlebih, namanya triploid. Itu juga yang bisa nanti bermanifest jadi mola. Mola itu juga sebenarnya adalah kelainan cacat kromosom itu sendiri. Mola itu ya harusnya yang kromosom yang mengkode untuk menjadi plasenta, untuk jadi janin, itu ternyata enggak terjadi. Jadi jadinya jadi kayak bulir-bulir buah anggur, makanya dibilang hamil anggur ya. Itu ya. Tapi kalau thalassemia seperti itu, dari penderita thalassemia kan kadang ada yang bermasalah nggak sih gitu kalau dia hamil misalkan seperti itu? Oh iya, ya kalau ini saya lanjutin dulu ya, nanti memang ada penyebab yang dari darah itu kayaknya darah itu biasanya kan thalassemia minor mayor itu ya kayaknya tuh. Kalau dari janin itu, nah ini yang banyak kan dari ibu. Ya penyebab dari ibu satu anatomi berarti nanti kelainan bentuk rahim itu tidak semuanya itu normal. Ada septumnya itu rahim, di dalam rahim itu ada sekatnya lagi. Sekatnya ada yang bentuknya ada 2 kornu ya, jadi ada 2 rongga gitu. Itu juga bisa menyebabkan keguguran, dan biasanya bikin kegugurannya berulang. Cuman biasanya sudah dimasuk ke kehamilan yang lebih lanjut usia yang lebih lanjut. Terus hormon di sini banyak juga hormon. Salah satunya tiroid. Tiroid juga sering bikin keguguran. Terutama hiper atau hipotiroid itu? Hipotiroid. Nah, dan kadang-kadang hipotiroid itu ada kondisi yang namanya subklinis. Subklinis itu tidak kentara secara klinisnya nggak kelihatan. Cuman kalau kita tidak melakukan tes itu ya, pengecekan untuk mencari tahu penyebabnya juga nggak akan ketahuan. Itu juga bisa diperiksa untuk mencari kemungkinan terjadinya hipotiroid yang subklinis. Diabetes juga bisa. Jadi kontrol diabetes yang tidak terkontrol itu juga bisa menyebabkan keguguran. Terus infeksi juga bisa ya. Infeksi. Banyak ya, kalau infeksi lumayan banyak yang sering kita dengar ya, apa sih, TORCH ya, tokso itu ya banyak kan. Dia banyak ya. Terus tadi faktor imun ya, imun. Faktor imun bisa seperti lupus ya, SLE, terus ada kelainan faktor koagulasi, misalnya defisiensi protein S atau defisiensi protein C. Dia protein-protein tersebut kan dia fungsinya untuk menjaga biar darah itu nggak gampang menggumpal. Jadi kalau nggak ada protein itu, kekurangan itu cepat menggumpal. Akibatnya ya aliran darahnya nggak bisa lancar. Mikrovaskularnya nggak lancar. Apalagi kalau janin baru berkembang, ada sumbatan, aliran darah nggak optimal, dia gugur lah. Terus ada trombofilia contohnya antiphospholipid syndrome ya. Antiphospholipid syndrome ini ternyata banyak ya. Ini juga sering menyebabkan kegugurannya itu berulang, bolak-balik kok hamil berulang lagi, keguguran lagi. Sama, ini kurang lebih seperti itu. Jadi
antiphospholipid syndrome ini kecenderungannya janinnya jadi sama, darahnya juga cenderung mudah untuk menggumpal, jadinya manifestasinya mungkin kurang lebih sama. Dan pengelolaannya kalau tidak dikasih untuk pengencer darah atau untuk mengurangi penggumpalan darah itu ya seperti itu terus. Dan ini juga manifestasi klinisnya kita juga nggak ada yang terus bisa dilihat secara fisik gitu, secara kasat mata itu nggak kelihatan. Harus di-assess, dicek laborat sendiri yang memang untuk menilai itu gitu ya. Antikardiolipin antibodinya, lupus antikoagulannya, beta 2 glikoproteinnya. Jadi kalau APS sendiri misalnya keguguran nih 2 kali atau lebih, sebenarnya kalau kriteria untuk APS sendiri dia malah lebih longgar lagi, nggak 2 kali lebih. Kalau keguguran berulang kan definisinya 2 kali atau lebih, dibilang keguguran berulang. Kalau APS sendiri enggak, dia 1 kali keguguran di bawah 10 minggu itu sudah bisa diakses untuk dilakukan pemeriksaan APS untuk mencari ke arah itu. Itu juga harus dikasih obat-obatan untuk pengencer darahnya supaya kehamilannya bisa berkembang. Terus jadi kalau tadi pertanyaannya kalau thalassemia, kalau dari penyebab keguguran sih thalassemia mungkin memang dia akan berpengaruh ke kehamilan. Cuman biasanya sih bukan di kehamilan awal biasanya. Itu sudah lanjut malah. Iya, jadi dia nanti efeknya bukan di kehamilan awal atau keguguran. Memang ngefek tadi thalassemia, menyebabkan anemia dan segala macam, dan itu akan ngefek di kehamilan yang lebih lanjut. Cuman kalau dari penyebab itu ya saya rasa belum masuk kalau belum masuk yang thalassemia itu ya, ya. Ya itu tadi mungkin penyebabnya secara garis besar itu, jadi cukup banyak sebenarnya penyebabnya, dan harus kita pilah-pilah. Kadang-kadang kalau datang gitu tanya ini penyebabnya apa ya dok, kita bingung juga kan jawabnya, karena kita belum memeriksa satu-satu ya. Sebenarnya idealnya untuk tahu misalnya itu penyebabnya apa, kalau untuk pemeriksaan kelainan anatomi kita bisa lakukan pemeriksaan dari USG ya. USG terutama yang direkomendasikan ya USG dari jalan lahir, transvac. Kalau dari apa namanya, abdomen memang sangat menyulitkan, kurang kelihatan ya. Transvac pun itu bisa yang 3D ya untuk melihat itu. Terus tapi kalau untuk kelainan kromosom, karena ternyata kejadiannya sebagian besar kelainan kromosom, sementara kita nggak punya toolsnya nih untuk ngecek. Ya. Jadi sebenarnya untuk kelainan kromosom kita harus ambil itu jaringannya, itu harus jaringannya dicek, namanya cek pemeriksaan karyotyping, atau yang sekarang itu ada yang lebih bagus lagi, CMA namanya, chromosomal microarray. Ya, jadi dia lebih akurat dibandingkan yang karyotyping. Kalau karyotyping kadang-kadang yang keambil jaringan ibunya jaringan ibunya ternyata ibunya kan kromosomnya normal-normal aja, jadi kadang-kadang false ya. Jadi cuman itu kan tidak di semua tempat bisa melakukan karyotyping aja. Di Indonesia cuman di kota-kota besar aja ya kan yang punya center. Kalau di sini juga belum bisa. Jadi itu kendalanya yang kita hadapi kalau apa namanya untuk mengecek kromosom sampai sedetail itu ya. Kalau untuk pemeriksaan misalnya hormonal masih bisa, seperti tiroid itu masih bisa. Terus apa namanya? Gitu masih bisa juga, atau antiphospholipid syndrome itu masih bisa. Jadi mungkin kendalanya kita kalau di kota kecil ya yang kromosom itu. Cuman ya memang kalau misalnya kita tahu ada kelainan penyebabnya itu, cuman biasanya sih kelainan kromosom itu jarang yang dia membuat berulang, jadi lebih ke sporadik ya. Kejadian ya sudah selesai. Kejadian untuk kejadian berulangnya bisa, tapi angkanya kecil tidak setinggi kalau misalnya dia kalau tokso kayak gitu itu malah lebih bisa berulang tuh kalau yang penyebab tokso itu juga
persepsi yang salah juga nih kadang-kadang. Itu yang banyak di masyarakat itu merasa wah ini gara-gara ini tokso itu jadi hamil ini keguguran, hamil lagi keguguran gara-gara tokso biasanya. Itu yang ada di masyarakat yang kayaknya masih mungkin kurang pas gitu. Di situ saya sering kasihan sama si tokso ini. Toksonya. Dia kok bisa protes kayaknya aku lagi gitu ya kayaknya. Disalahin karena sebenarnya tokso itu tidak menyebabkan keguguran berulang. Oke. Nah. Tidak masuk keguguran berulang. Jadi di konsensus keguguran berulang pun tidak menyebutkan tokso sebagai salah satu penyebab keguguran berulang. Jadi itu sebenarnya paradigma yang perlu diluruskan. Jadi kalau keguguran berulang jangan periksa tokso, periksa yang lain gitu. Jadi memang kadang-kadang infeksi tokso itu bisa menyebabkan keguguran. Cuman dia ya itu tadi sporadik ya sekali sudah, tapi tidak berulang-ulang. Yang berulang itu biasanya memang ada kelainan kromosom tadi. Kromosom juga rendah. Cuma rendah tadi ya, Dok, ya. Anatomi, kelainan anatomi. Terusnya septumnya, ada sekatnya di dalamnya. Tadi itu. Terus endokrin, tiroid. Tiroid malah bisa menyebabkan berulang. Bisa kalau kita yang subklinis tapi nggak di-assess, nggak ketahuan, ya akhirnya berulang. Endokrin, hormon itu. Terus antiphospholipid syndrome itu trombofilia tadi ya. Antiphospholipid syndrome itu juga menyebabkan keguguran berulang. Faktor imun ya. Faktor imun juga. Jadi lebih ke situ penyebab keguguran berulang. Jadi bukan karena yang lain ini tadi yang salah satunya tokso yang selalu dikambing hitamkan kayaknya dia selalu dibilang gara-gara tokso itu. Nah kalau tadi kan penyebab lebih banyak dari faktor dalam ya Dok. Maksudnya kalau dari apakah betul Dok makanan-makanan atau mungkin kalau lagi hamil muda tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, ada nggak sih makanan pantangan khusus yang tidak boleh dikonsumsi atau itu bisa menyebabkan memicu keguguran? Kalau nggak salah tuh nanas atau apa itu ada orang bilang jangan makan nanas nanti bikin keguguran. Nah itu mungkin bisa lebih betul atau tidak. Kalau memang seperti itu dari mananya seperti itu tuh? Ya kalau nanas sendiri lebih ke mitos. Mitos jadi, mitos. Jadi tidak ada uji klinisnya yang menyebabkan nanas itu bisa menyebabkan keguguran berulang. Kalau makanan, minuman, kafein. Kalau kafein ada ya, memang penelitiannya. Jadi dikatakan 5 cup ya, 5 cup itu berapa mili ya? Mungkin sekitar 500 milian ya. Kafein 5 cup dikatakan di atas 5 cup per hari. Cuman siapa yang kan mau minum kopi 5 itu kayak yang ini kopi banget itu 5 cup per hari itu resiko kegugurannya lebih besar ya. Itu ya. Smoking juga resiko kegugurannya juga meningkat lebih besar, ya. Jadi kalau makanan nutrisi sebenarnya jarang ya yang berkorelasi secara langsung untuk keguguran. Ya. Mungkin kalau mikronutrien ada beberapa sih, cuman kayak apa namanya timbal dan segala macam itu ya. Cuman kan itu tidak secara langsung menyebabkan ada di makanan. Kadang-kadang misalnya dia apa namanya lingkungan kerja mungkin. Ya, lingkungan kerja juga bisa. Contohnya radiasi. Paparan radiasi juga bisa. Dikatakan radiasi lebih dari 5 rat itu resiko untuk keguguran juga meningkat. Penggunaan misalnya sedang kemoterapi atau menjalani kemoterapi atau terapi sinar misalnya sedang menderita keganasan tertentu gitu. Itu juga resiko untuk terjadi keguguran. Terus kalau di ronsen itu kan paparan radiasi gimana? Dia kan paparan radiasi. Sebenarnya untuk paparan radiasi kalau untuk ronsen dan segala macam masih relatif aman ya karena paparannya masih dikatakan masih cukup rendah kalau cuma sekali gitu misalnya. Hanya sesekali itu tidak apa-apa sebetulnya. Kadang kan takut sekali, aduh lagi hamil katanya tidak boleh gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah asal
frekuensi Ya. dan itu pun masih rendah ya kadang-kadang paparannya juga ya. pakai pelindung kan, jadi Iya. untuk mengurangi paparan radiasinya. Cuman dari beberapa penelitian sih paparan radiasi untuk Radiasinya. sekali tindakan itu rendah sekali. Dan memang ada batasannya di atas sekian Itu enggak rad itu dia nggak boleh. boleh beresiko berarti. Ya. Oke, berarti sebetulnya lebih kalau faktor luar itu sebetulnya ya bukan makanannya, tetapi malah ya makanan itu tadi ya betul ya, minuman itu yang kopi, yang smoky, yang apa, Betul. tapi bukan makanan nutrisi yang menyebabkan keguguran. Buah-buahan itu kayaknya enggak Ya, ada, jarang. semua aman gitu. Dan kalau kadang kan ini tuh kalau awal-awal kehamilan tuh image-nya kan aduh kalau kecapean kok resiko kegugurannya lebih tinggi seperti itu. Apakah itu berlaku untuk semuanya atau bagaimana ya? Atau enggak? Aktivitas ya berarti. Aktivitas, iya. Ya, tadi saya udah singgung, berarti yang saya singgung tadi dari penyebab-penyebab kan saya tidak menyebutkan aktivitas ya. Iya. Jadi sebenarnya aktivitas yang berlebihan itu juga tidak signifikan lah penyebabnya, menyebabkan keguguran tadi. Untuk treatmentnya juga itu kan salah satunya kan bed rest. Iya. Bed rest pun juga efektivitasnya nggak yang baik banget, jadi masih efektivitasnya untuk abortus, misalnya abortus yang mengancam gitu kan, ancaman abortus atau ancaman keguguran. Sarannya kan bed rest. Bed rest pun ya sebenarnya tidak efektif banget, jadi efektifnya juga masih dipertanyakan nih seberapa efektif untuk bed rest sendiri. Jadi sebenarnya aktivitas kalau misalnya memang sudah rutin dikerjakan, misalnya sebelum hamil tuh Sudah biasa melakukan itu. nggak apa-apa sih, jangan Dikurangi maksudnya ya lakukan seperti biasa saja ya, porsinya. jangan berlebihan. Prinsipnya kan berlebihan. kalau hamil kan sebenarnya jangan menambah intensitas beban ininya, aktivitasnya. Yang penting minimal atau maksimal sama, atau kalau perlu dikurangi. Jadi kalau aktivitas sih tidak menyebabkan secara langsung untuk keguguran, karena ya, mungkin pas sebenarnya ada kelainan kromosom tadi, dia memang kerjaannya tinggi, yang disalahkan itu tadi masalahnya kan kelainan kromosom kan kita nggak bisa membuktikan gitu loh, kita kendalanya di situ. Karena proses pembuktiannya itu yang susah soalnya itu. Ya, berarti ini Dok, ada pertanyaan yang kemarin disampaikan lewat DM. Mereka menanyakan kalau sudah pernah keguguran, kira-kira masih bisa hamil lagi atau tidak, dan berapa lama jarak yang baik untuk program untuk boleh hamil lagi? Ya, baik. Bisa hamil lagi nggak? Bisa. Meskipun dengan keguguran berulang asal penyebabnya itu ditemukan, ya diobati, ya bisa hamil. Seandainya kan ada juga penyebab yang idiopatik, tadi saya sempat singgung ya, penyebab yang idiopatik itu kita sudah cari segala macam penyebabnya tapi nggak ketemu. Itu pun sebenarnya prognosisnya atau kemungkinan untuk terjadi kehamilan pada kemudian hari itu baik kemungkinannya. Pasti suatu saat dia akan hamil. Cuman yang tidak tahu kan kapannya itu. Betul. Itu yang kadang-kadang menyebabkan stres atau psikis si ibu itu udah jadi down duluan ya. Jadi kok kayak gini terus. Karena saya sudah pernah dapat keguguran sudah 4 kali, 5 kali baru hamil. Itu kan mentalnya sudah down duluan. Ya, makanya yang kita perlu lakukan adalah meningkatkan psikis si ibu. Jadi percayalah, ini meskipun misalnya keguguran berulang, itu suatu saat atau prognosisnya apabila di kemudian hari untuk terjadi kehamilan itu masih bisa. Jadi malah baik itu kalau kemungkinannya. Cuman memang ya harus dicari dulu sebabnya satu-satu, dan seandainya sudah tidak ketemu sebabnya pun untuk terjadi kehamilan masih bisa. Terus kapan sebenarnya ini sebenarnya tidak ada patokan yang saklek ya kapan boleh hamil lagi. Cuman dikatakan resiko keguguran akan meningkat kalau
keguguran akan meningkat kalau dia misalnya hamil lagi, misalnya terlalu dekat, jaraknya terlalu dekat. Ya, kita biasanya menyarankan antara 3 sampai 6 bulan kalau mau 3 sampai 6 bulan berarti ya dok, lagi. lebih aman untuk mempersiapkan kehamilan lagi seperti itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya nih dok, ada yang bertanya juga, tadi kalau misalnya setelah melakukan ada sampai aborsi, maksudnya keguguran itu, terus dia hamil lagi, untuk berhubungan itu aman atau tidak? Oh iya, ini juga sebenarnya tidak ada batasan yang jelas. Jadi memang setelah hubungan itu juga masih tidak serta-merta, setelah guguran itu tidak, setelah guguran baik yang sudah dikuret atau yang terjadi secara guguran komplit tadi yang keluar dengan sendirinya, itu juga kadang-kadang masih ada seperti nifasnya itu loh, masih ngeflag gitu, jadi masih kadang-kadang masih kram, nyeri gitu. Wajar, itu biasanya sampai beberapa minggu itu masih ada. Lalu kapan boleh? Sebenarnya tidak ada ketentuan kapan, 2 minggu, 1 bulan, nggak ada. Itu benar-benar menyesuaikan si pasangan, terutama si ibu, nyamannya kapan, dia sudah bisa nyaman kapan. Biasanya sih setelah 2 minggu biasanya gejala dan segala macam sudah berkurang. Cuman satu hal yang harus diperhatikan, setelah keguguran kan sebaiknya jangan buru-buru hamil. Nah, sementara kapan sih kesuburan itu balik? Nah, yang harus diwaspadai, jangan sampai sudah boleh berhubungan nih, dokternya bilang udah boleh hubungan, nggak pakai pengaman, ternyata jadi lagi gitu loh. Jadi jaraknya mepet lagi. Jaraknya mepet lagi. Jadi biasanya sebelum hamil itu kembali, haid itu kembali normal, itu kesuburan sudah balik duluan. Jadi sebelum misalnya nih sebulan lagi baru hamil, jadi sebelum bulan depan itu hamil biasanya kesuburan sudah mendahului. Jadi sebaiknya ya penggunaan kontrasepsi setelah keguguran itu untuk paling tidak dulu untuk menjarangkan, menunda. Untuk memulihkan stamina si ibu juga ya, betul. Mungkin, dan kondisi rahim itu juga sendiri ya dok. Nah, ini ada juga yang bertanya dok, apakah kalau perdarahan itu harus kuret dok? Balik lagi kita ke penyebab-penyebab yang tadi. Kapan yang kehamilan yang perlu dikuret? Yang perlu dikuret yang kehamilan yang incomplete, yang tadi keluar tapi masih ada sisanya. Atau bladed ovum, hamil kosong. Atau misabortion itu janin sudah terbentuk, kehamilan sudah terbentuk bakal janinnya, sudah pernah terlihat aktivitas jantungnya, tapi pas evaluasi tiba-tiba jadi kematian di dalam, tapi janinnya masih kecil. Jadi kematian janin di dalam, cuman janinnya masih usia kurang dari 20 minggu, namanya misabortion. Itu juga harus dikuret. Tidak berkembang itu ya. Kehamilan anggur juga harus dikuret. Dia karena kalau tidak dikuret dia berdarah terus. Jadi tidak semua perdarahan di awal kehamilan harus dikuret. Kalau ternyata penyebabnya polip, di mulut rahim itu ada polipnya, ya diambil polipnya. Polipnya bukan dikuret, tapi hanya diambil polipnya. Kalau ada infeksi ya diobati infeksinya. Jadi prinsipnya perdarahan tidak semua harus dikuret. Ada yang perlu didiamkan, yang perlu kalau perdarahannya itu cuman karena misalnya perdarahan implantasi karena penempelan pada saat awal kehamilan, perlu diapa-apain? Ya nggak usah, itu kan perdarahan yang normal, sesuatu yang normal terjadi gitu, jadi ya biarin aja gitu. Jadi membedakannya gimana dok? Itu perdarahan implantasi dengan perdarahan yang memang itu bermasalah, memang ada masalah itu. Timingnya biasanya kalau perdarahan implantasi itu di awal sekali kehamilan. Sebenarnya hitungannya gini, kalau implantasi itu kan biasanya misalnya haidnya itu 30 hari. Jadi bisa di pertengahan siklus itu terjadi ovulasi. Ovulasi itu telur
keluar dari ovarium ya, dikeluarkan, itu namanya ovulasi. Nah, dan setelah keluar dia akan ketemu sama sperma. Setelah ketemu nanti dia baru akan menuju ke rahim untuk terjadi implantasi atau penempelan di situ. Jadi harusnya setelah misalnya nih tanggal 1 haid, misalnya anggaplah tanggal 14 atau 15 itu terjadi ovulasi, mungkin penempelannya sekitar hari ke-20-an. Jadi kadang-kadang belum tahu kalau hamil malah. Iya, dikira betul, kayak mens biasa. Betul. Ya dok ya malah ya. Dia kayak mens biasa. Dan ternyata untuk mendeteksi kehamilan kan kita pakai pemeriksaan urin namanya HCG ya, tes pack itu ya. Tes pack itu kan baru ketahuan biasanya 21 hari setelah pembuahan. Jadi sebenarnya biasanya kalau perdarahan implantasi itu kadang-kadang kita belum menyadari kalau itu perdarahan implantasi. Kalau itu kita sudah hamil, biasanya satu timingnya. Kedua biasanya perdarahan yang paling cuma 1 hari 2 hari. Kalau implantasi itu sehari 2 hari aja. Iya, dan nggak banyak, nggak terus menerus. Habis itu berhenti sendiri. Jadi nggak terus menerus seperti saya yang sebutkan di awal tadi. Kalau perdarahannya terus menerus nggak berhenti, nah itu yang harus tadi tanda tanya, dicari penyebabnya. Berarti kalau implantasi itu aman sebetulnya, itu justru proses pembuahan itu jadi gitu ya dok. Itu hanya sehari 2 hari saja paling dan sedikit. Oke. Nah, waduh ini banyak banget loh dok, makasih waktunya kayak dokter ini. Nah, ya, kalau misalnya ini untuk closingnya mungkin dok, apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perdarahan? Mungkin ada kiat-kiat dari dokter itu yang supaya meminimasi ini semua perdarahan itu, selain yang tadi penyebab dari dalam ya dok ya, maksudnya kayak kromosom dan lain-lain itu kita memang nggak bisa omong ya dok, tapi mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk mencegah perdarahan di masa kehamilan ini, minimasi? Yang utama adalah persiapan kehamilan. Jadi kalau mau hamil dipersiapkan sebaik mungkin. Dari ibu yang paling gampang nutrisi, asam folat ya. Asam folat ya memang asam folat biasanya perikonsepsi tidak. Jadi dari kalau misalnya memang mau program hamil, ya udah mulai dikonsumsi aja asam folat, paling nggak 400 mikrogram. BMI, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang berlebih juga akan menimbulkan berbagai komplikasi ya. Baiknya diturunkan. Jadi komplikasi di awal kehamilan maupun di kehamilan yang lanjut. Kalau memang punya riwayat penyakit tertentu ya, misalnya sudah punya DM bawaan ya, dikontrol, karena yang tidak terkontrol pasti dia akan berimplikasi ke kehamilannya. Karena kalau untuk infeksi ya, kalau ada keputihan atau diobati, jadi jangan dibiarkan nanti dia terbawa pada saat kehamilan. Terus usia juga pengaruh ya. Jadi kalau ini saya usia sudah 40, hamil lagi nggak ya gitu kan? Ya itu kan. Karena kan usia, misalnya ibu si usia udah 40, telurnya itu ya sudah telur lawas semua kan, tidak ada telur yang baru. Jadi perempuan kualitasnya udah beda ya. Kualitasnya sudah beda. Perempuan itu telur itu setelah lahir ya telurnya segitu, sampai dia menopause telurnya segitu, bahkan akan berkurang di tiap bulannya, tidak ada penambahan telur yang baru. Jadi kalau dia usia ibunya sudah 40 ya itu mungkin telur-telur yang dari dulu itu. Jadi resiko keguguran juga akan meningkat seiring dengan peningkatan usia ibu. Usia ayah juga, jadi usia ibu dan usia ayah. Jadi tidak hanya ibu aja ya dok, kan biasanya kan lebih ke ibunya yang dilihat gitu. Iya, memang ada yang mengatakan kalau yang kelainan kromosom ya, kelainan kromosom dihubungkan dengan usia ibu. Kelainan kromosom itu mungkin sekitar 90% itu faktor ibu, sisanya itu faktor ayah.
dari tadi kita nggak menyinggung-nyinggung faktor ayah ini ya. Iya, ibu terus nih kayaknya. Ayahnya masih Sebenarnya aman faktor, ini. Sebenarnya faktor ayah juga ada namanya pemeriksaan DNA fragmentasi. Ada DNA fragmentasi untuk dikatakan itu juga salah satu prediktor untuk terjadinya keguguran ya. Jadi sekarang juga sudah mulai sering dilakukan pemeriksaan fragmentasi DNA itu. Oke, berarti itu semua sudah disampaikan oleh Dokter Yudi untuk ibu-ibu. Jadi jangan terlalu khawatir dan takut misalkan ada perdarahan-perdarahan, itu tidak semua perdarahan itu jadi harus membahayakan. Tapi itu harus dilihat dan dipilah-pilah lagi. Lalu bagaimana untuk meminimasi supaya kita menghindari keguguran atau perdarahan di awal kehamilan. Sudah disampaikan juga nutrisi apa saja yang perlu disiapkan tadi ya dok ya, ada asam folat dan lainnya. Nah, sebelumnya nih kami mengucapkan terima kasih sekali Dokter Yudi atas waktunya yang dengan kesibukannya yang begitu padat masih meluangkan waktunya mau berbincang-bincang dengan kita hampir 1 jam nih kayaknya. Dan menarik sekali karena topiknya ini banyak yang meminta gitu, karena memang banyak sekali ibu-ibu muda apalagi yang begitu was-was dan penuh ketakutan, padahal tadi dikatakan mental, psikis itu sangat pengaruh sekali dengan perkembangan kehamilan itu sendiri. Mungkin nanti lain waktu kita akan minta Dokter Yudi untuk mengisi lagi ya dok ya dengan topik selanjutnya, lanjutan lagi. Nah, terima kasih sekali dok atas waktunya dan kesediaannya untuk mengisi acara bincang-bincang bersama RSIA Miriam kali ini. Selamat siang. Kami rasa kita cukup sekian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa di DM ke kami, akan kita bahas di segmen berikutnya dengan Dokter Yudi juga dengan tema yang lebih menarik lagi. Selamat siang, terima kasih dan salam sehat.